Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Nusantara Agrotek. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya yang sedang bergabung di channel kita. Nah, pada kesempatan kali ini tanggal 11 September 2022 saya mau review ya, atau memperkenalkan alpukat jenis alpukat Red Vietnam. Ini dari versi saya, dari pengalaman saya dan pengertian saya ya tentang Red Vietnam ini. Red Vietnam ini perlu teman-teman ketahui bahwa Red Vietnam itu masuk ke Indonesia itu belum terlalu lama ya, paling baru sekitar mungkin 3 tahunan yang lalu atau 4 tahunan yang lalu, belum lama lah. Yang jelas itu varietas baru masuk ke Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Red Vietnam ini dulu pernah ditawarkan di media itu dengan warna kulitnya itu warna merah. Nah, ini tetapi setelah kita tanam ya, ini pengalaman saya pribadi, setelah kita tanam, setelah berbuah, ternyata itu warnanya itu tidak merah sesuai dengan awal pertama kali masuk ke Indonesia yang ditawarkan itu kan dengan warna kulit merah. Tetapi setelah saya tanam, setelah buah itu ternyata warnanya hijau. Yuk kita review langsung bagaimana sih kondisi atau penampakan dari alpukat Red Vietnam itu setelah kita tanam ya di Indonesia, terus buahnya itu kayak apa. Nah, tapi jangan khawatir, dari Red Vietnam ini ya, selain warnanya itu memang bukan merah ya, tetapi banyak keunggulan-keunggulan lain dari Red Vietnam ini. Monggo langsung kita cek langsung ke pohonnya langsung ya. Ini kebetulan sudah berbuah ya. Nah, untuk teman-teman ya, ini saya lokasi ada di Kabupaten Purworejo dengan dataran rendah, mungkin sekitar 100 sampai 150-an mdpl ya, itu di tempat saya, artinya dataran rendah. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini alpukat Red Vietnam ya, ini terbukti genjah. Ini saya dengan metode ini top working ya. Ini bisa teman-teman lihat, ini dulu awal ada pohon besar ya, pohon lokal, alpukat lokal udah segede ini ya, terus kita potong, terus ada 4 terubusan ya, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini saya tempel atau saya sambung susu top working itu dengan 4 varietas. Nah, salah satunya itu Red Vietnam yang sekarang sedang berbuah lebat seperti ini. Nah, ini usia top working, baru sekitar kurang lebih itu 1 tahun ya. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini batang ya. Ini batang tunasnya, ini tunas yang dari lokal. Nah, ini batang top workingnya, maaf kurang tinggi. Nah, ini baru segini. Ini batang yang top working, sambungannya itu baru segini. Nah, tapi buahnya bisa teman-teman lihat udah banyak sekali. Nah, ini udah banyak sekali ya, dan berdompol-dompol, sangat lebat. Ini jenis Red Vietnam. Nah, jenis Red Vietnam ini baru saya tempel, saya top working itu baru sekitar 1 tahun yang lalu. Ini sudah berbuah 2 kali ini ya, sudah berbuah 2 kali ini. Ini buah yang kedua. Nah, kalau saya bilang kalau jenis alpukat Red Vietnam itu sangat genjah, meskipun warnanya itu tidak seperti yang ditawarkan pada waktu pertama kali keluar ke Indonesia. Itu kan ditawarkan dengan warna kulit merah, sangat menarik ya. Jadi waktu itu, ini sedikit flashback cerita ke belakang, saya juga penjual bibit tanaman. Waktu itu memang bibit si alpukat Red Vietnam ini harganya itu sangat mahal, dan banyak sekali yang tertarik dengan jenis Red Vietnam ini ya, karena yaitu tadi warnanya merah. Tetapi setelah ditanam, setelah berbuah di Indonesia, ternyata warnanya itu tidak merah dan hijau seperti biasa seperti ini. Tetapi ini saya saya sendiri itu kecewa akan warnanya, oke lah ya, kecewa. Tetapi saya tidak menyesal kenapa saya menanam si Red Vietnam ini. Karena apa? Jadi di sini ya, selain saya mau review ya, saya juga mau bercerita tentang keunggulan-keunggulan apa aja sih dari Red Vietnam ini, si alpukat Red Vietnam ini. Nah, selain minusnya, ini minusnya dulu. Ini minusnya itu memang warnanya itu tidak merah. Nah, itu dari segi buah. Kemudian harga bibitnya sekarang udah murah. Itu minusnya dari saya pribadi. Itu minusnya ya, kelemahannya dari si alpukat Red Vietnam ini. Tetapi keunggulan-keunggulan dari Red Vietnam ini salah satunya yaitu sangat genjah. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Itu sangat genjah ya, terutama ini yang saya alami, saya
istilahnya praktek langsung di lapangan ini di dataran rendah seperti di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Pituruk. Saya tepatnya di Kecamatan Pituruk, itu di Kabupaten Purworejo ya, Jawa Tengah teman-teman, kalau belum taruh di daerah Purworejo. Itu saya tanam di dataran rendah. Ini terbukti sangat genjah, cepat berbuah. Orang ini saya tanam baru 1 tahun sudah 2 kali berbuah. Ini yang 2 kali. Batangnya baru masih kecil banget tuh, 1 lengan aja pun belum ada. Ini tapi dengan sistem top working ya, bukan langsung ditanam di tanah. Ini saya dengan sistem top working dengan ini apa namanya, sambung susu. Tekniknya itu sambung susu. Nah, ini bisa teman-teman lihat sangat genjah, itu yang pertama. Kemudian keunggulan yang kedua, itu buahnya itu berdompol-dompol seperti ini. Nah, ini kita padahal nggak dengan perawatan khusus ya, ini wis kita teko tanam, teko tempel. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini ukuran buah belum maksimal. Itu yang pertama itu genjah, kemudian yang kedua itu buahnya itu berdompol-dompol, banyak seperti ini. Buahnya lebat, itu keunggulan yang kedua. Nah, ini kan berdompol-dompol. Ini satu tangkai ada berapa? 1, 2, belum itu yang di atas. Ini bisa teman-teman lihat yang di atas tuh kan berdompol-dompol itu banyak. Padahal batangnya itu baru segini, masih kecil banget. Ini batangnya baru segini. Ini paling baru 1 lengan lah, kurang lebih itu paling baru 1 lengan. Nah, yang ketiga untuk keunggulan Red Vietnam ini, yang ketiga itu ukuran buahnya pun saya bilang itu lebih besar, di atas rata-rata alpukat lokal pada umumnya. Ya, jadi ukurannya itu nggak kecil, nggak. Jadi ukurannya itu sedang di atas normal lah ya. Kalau saya katakan itu di atas normal rata-rata alpukat lokal pada umumnya yang sering kita jumpai di pasar atau di mana. Itu untuk ukuran itu katakan ya sedang lah, tidak terlalu besar, tidak juga yang kecil, tapi di atas rata-rata alpukat lokal pada umumnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini masih kecil ya. Ini katakanlah itu masih kecil, belum ukuran maksimal. Ini aja udah segini. Ini kemarin itu yang panenan pertama itu untuk bobot buah ya, berat buah itu sekitar 1 kilo itu ada yang isi 3, ada yang isi 2 itu ukuran standar ya. 1 kilo katakanlah 3 lah, itu udah ini ya, udah proporsi lah kalau untuk buah alpukat. Nah, itu yang keunggulan ketiga, itu dari segi ukuran buah itu saya kira sangat ini ya, bagus lah dengan ukuran segitu. Kemudian keunggulan yang keempat, dari segi rasa, dari segi daging ya, itu kalau rasa itu saya rasakan itu apa ya, itu di atas rata-rata alpukat lokal pada umumnya. Itu dari apa namanya, tingkat ininya teksturnya itu di atas rata-rata alpukat lokal pada umumnya. Kemudian si daging ini juga tebal gitu loh, jadi nggak tipis gitu, jadi bijinya itu sedang tapi dagingnya itu tebal. Ini untuk alpukat Red Vietnam ini. Jadi segi rasa itu juga pulen juga dapat. Untuk warna itu, untuk warna tapi tidak kuning banget ya, warnanya itu tidak kuning banget, tetap ada kuning tapi tidak kuning banget. Itu dari segi warna buah. Sayangnya ini belum matang ya, jadi kita tidak bisa langsung review buahnya. Nah, mungkin suatu saat bisa kita review buahnya ya, untuk khusus buah Red Vietnam. Ini kenapa saya review si Red Vietnam ini, karena kategorinya itu termasuk varietas baru masuk ke Indonesia, dan pertama masuk ke Indonesia itu sangat viral ya buat teman-teman. Jadi kesimpulannya, menurut saya pribadi ya, secara keseluruhan Red Vietnam ini sangat bagus dikebunkan, terutama buat teman-teman yang orientasinya itu nanti buat bisnis, buat kebun skala besar. Nah, bahkan kalau untuk konsumsi pribadi dimakan, itu menurut saya sendiri itu sangat rekomendasi ya, sangat recommended buat teman-teman yang mau menanam untuk alpukat jenis Red Vietnam ini, dengan keunggulan-keunggulan tadi yang sudah saya katakan di belakang tadi ya. Nah, itu sangat recommended terutama buat teman-teman yang orientasinya itu ke bisnis, ke kebun, perkebunan luas ya, terus kemudian ke konsumsi pribadi yang dimakan. Itu saya sangat merekomendasikan buat teman-teman tanam jenis Red Vietnam ini.
Nah, tetapi ya jika teman-teman mau cuma buat membandingkan atau cuma buat koleksi atau cuma buat apa namanya itu uji coba, itu saya no comment ya, itu terserah jenengan mau nanam apa enggak. Itu yang saya rekomendasikan itu buat teman-teman yang orientasinya nanti buat kebun, buat bisnis ya, itu saya rekomendasikan. Ya saya kira itu review untuk buah Red Vietnam ini dari versi saya, dari pengalaman saya. Tadi teman-teman sudah lihat kondisi pohonnya, kondisi buahnya, jadi mungkin teman-teman bisa menilai sendiri ya, terlebih dari keterangan yang saya sampaikan buat teman-teman. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Salam alpukat ya, salam alpukat Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bos.